Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Ada seorang ateis yang memasuki sebuah masjid. Dia mengajukan 3 pertanyaan, hanya boleh dijawab dengan akal. Artinya tidak boleh dijawab dengan dalil, karena dalil itu hanya dipercaya oleh pengikutnya. Jika menggunakan dalil nakli, maka justru perbincangan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Pertanyaan ateis itu adalah: 1. Siapa yang menciptakan Tuhan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Pertanyaan kedua, bagaimana cara manusia di surga bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Jangan pakai dalil, tapi pakai akal. Yang ketiga, ini pertanyaan ketiga. Kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka itu juga terbuat dari api? Tidak ada satu jamaah yang bisa menjawab kecuali 1 orang pemuda. Pemuda itu menjawab satu persatu pertanyaan sang ateis. Yang pertama, apakah engkau tahu dari angka berapa angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah 1 tambah 1, atau 4 adalah 2 tambah 2. Ateis itu diam membisu. Jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa menciptakan angka lain, tapi dia tidak tercipta dari angka apapun, lalu apa kesulitan memahami bahwa Allah itu zat maha tunggal, yang maha mencipta tapi tidak bisa diciptakan? Yang kedua, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika dalam perut ibu kita dulu? Jika Anda dulu percaya bahwa kita dulu makan dan minum di perut ibu kita dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa kesulitanmu mempercayai bahwa di surga itu kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Yang ketiga, pemuda itu menampar sang ateis dengan keras, sampai sang ateis marah dan kesakitan. Sambil memegang pipinya, sang ateis pun marah-marah kepada pemuda itu. Lalu pemuda itu menjawab, tanganku ini terlapisi kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipi Anda juga terbuat dari kulit dan dari tanah juga. Lalu jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana Anda bisa kesakitan ketika saya tampar? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana setan dan api neraka? Sang ateis itu ketiga kalinya terdiam. Sahabat fillah, pemuda tadi mengajarkan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela atau merendahkan agama kita harus kita hadapi dengan kekerasan. Dia menjawab pertanyaan sang ateis dengan cerdas dan benar, sehingga sang ateis tidak mampu berkata-kata lagi atas pertanyaannya. Pemuda yang berbudi tinggi, berpengetahuan luas, berpikir bebas, tetap terbingkai manis dalam indahnya akidah. Ada yang berkata bahwa pemuda itu adalah Imam Abu Hanifah muda rahimakumullah. Ikhwafillah, tebarkan kebaikan walau kita mungkin bukan orang baik. Semoga seluruh aktivitas kita menjadi tabungan pahala dan investasi akhirat bagi kita semua. Salam sehat di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin.
Wallahu a'lam bissawab.